Ini kerumunan massa yang abai protokol kesehatan di tengah melonjaknya angka penularan COVID-19 dinilai sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan pandemi. Upaya penindakan tegas yang kerap dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 dianggap sebagai jargon mencari aman. Padahal dengan anggaran yang tidak sedikit, pemerintah ini seharusnya bisa menekan penyebaran virus corona. Kita lihat bersama. Kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi beberapa hari terakhir. Dari hasil pendataan pihak Kemenkes per 3 Februari 2022 lalu, total kasus Omikron di Indonesia sebanyak 3.478 kasus. Pada Kamis, kasus harian bahkan menyentuh 27.197 kasus. Sejumlah ahli memprediksi puncak kasus COVID-19 akan terjadi pada akhir Februari hingga awal Maret 2022. Menanggapi lonjakan kasus harian COVID-19, Presiden Joko Widodo meminta agar level PPKM dievaluasi. Tidak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, salah satunya mengimbau masyarakat tidak melakukan sholat berjamaah di masjid dan diganti dengan sholat di rumah. Meski begitu, umat Islam yang berada di wilayah yang situasi COVID-nya terkendali, diimbau tetap melakukan aktivitas seperti biasa, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat yang telah dibuat oleh para ahli dan juga pemerintah. Masih terus bertambahnya kasus COVID-19 di sejumlah daerah diduga terjadi karena masih ada kerumunan massa. Sebelumnya, salah satu mal di Kota Bandung melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam perayaan Imlek yang memicu timbulnya kerumunan massa. Video kerumunan pun viral di media sosial. Pemerintah Kota Bandung memanggil pengelola mal. Dari hasil pemeriksaan, pemerintah Kota Bandung menjatuhkan sanksi denda administrasi Rp500.000 ditambah penutupan selama 3 hari. Video viral yang menyebabkan kerumunan massa juga terjadi di objek wisata Taman Anggur Kukulu, Kabupaten Subang, 30 Januari 2022 lalu. Konser musik itu menuai banyak kecaman dari masyarakat. Usai kejadian itu, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Subang menutup lokasi selama 3 hari. Polres Subang mengklaim tidak pernah mengeluarkan surat izin apapun untuk acara. Namun pihak kepolisian mengatakan kerumunan konser musik berkedok silaturahmi itu mendapat rekomendasi tim Satgas. Kerumunan yang terjadi di beberapa daerah dibarengi pelanggaran protokol kesehatan terjadi karena tidak seriusnya pemerintah menangani pengendalian pandemi COVID-19. Padahal kerumunan sejak awal dikenali sebagai faktor resiko untuk terjadinya transmisi. Selain itu, Satgas Penanganan COVID-19 masih disibukkan dengan hal-hal yang dinilai tidak berhubungan dengan pengendalian pandemi. Jadi kalau hari ini kasus kita meningkat berkali lipat, itu memang sudah seharusnya begitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah serius melakukan pengendalian terhadap pandemi ini. Yang kita bahas hal-hal yang not related to control, tidak terkait dengan pengendalian. Bisa-bisanya kasus itu mengikuti protokol kesehatan atau protokol kesehatan itu kualitasnya mengikuti jumlah kasus. Kalau jumlah kasusnya naik, protokol kesehatan lagi turun. Kalau kasusnya turun, protokol kesehatan lagi naik. Itu ilmu apa sebenarnya? Tidak ada ilmu itu di dalam pengendalian wabah, apapun jenis wabahnya. Mas Dalina menambahkan bahwa protokol kesehatan dan mobilitas penting untuk pengendalian wabah. Tetapi cara tersebut tidak terkait dengan pengendalian. Adapun yang terkait dengan pengendalian yaitu melakukan tracing sampai pengawasan isolasi dan karantina berjalan baik. Hal tersebut yang tidak dilakukan pemerintah, padahal anggaran yang digelontorkan untuk menangani COVID-19 tidaklah sedikit. Tim Liputan CNN Indonesia.